Ya, jadi selamat pagi sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi hari ini adalah harinya awal cycle gitu ya. Oh, Mbak Silvi ingatannya kuat. Bukan Mbak Silvi ingatannya kuat, tapi saya baca buku. Saya baca buku Bapak Ibu. Nih, buku yang saya baca ya. Ini adalah buku yang saya baca Bapak Ibu. Ya, setiap pagi saya baca buku. Bukan rajin, Bu Liri. Bukan rajin. Kenapa saya baca buku? Karena orang sukses di Atomi, habit nomor satu mereka adalah membaca buku, Bapak Ibu. Ya, jadi saya tuh baca buku setiap hari nih. Buku saya tuh ada tatakannya nih, ada apa? Ada pembatasnya. Ya, saya baca sampai mana ya. Jadi di buku ini eh, karena saya mau sukses di Atomi, ya saya ikutin saja kebiasaan mereka yang berhasil. Mereka nomor satu loh. Nomor satu bukan presentasi, Bapak Ibu. Nomor satu baca buku. Aneh kan? Ya, jadi oleh karena itu saya putuskan ya udah, kalau memang perlu baca buku saya baca buku. Ya ini buku yang saya baca bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya dan di situ dikatakan bahwa di salah satu bab adalah bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita itu bisa memberikan kesan pertama yang baik. Ya, terus ada satu lagi dia bilang apa? Lakukan ini dan Anda akan disambut hangat, Bapak Ibu. Ya, apa itu jawabannya? Menghafal nama seseorang, Bapak Ibu. Ya, ya benar juga sih sejauh ini saya kemana-mana rasanya saya ya cukup disambut hangat Bapak Ibu. Ya, karena saya benar berarti buku ini kalau saya bisa menghafalkan nama seseorang ya orangnya saya sapa Bu, halo Bu Reni, halo Bu Santi, halo ini gitu ya. Kadang-kadang saya lupa gitu ya, tapi saya berusaha menghafal dan memang benar ya responnya juga lebih bagus, temenan kita pertemanan juga lebih terjamin. Ya, beli aja di Tokopedia banyak Teh Tina ya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain dari Dale Carnegie. Boleh salah satu siapa leader di sini boleh bantu ketikin. Jadi nanti teman-teman tinggal Google sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu pagi hari ini saya mengawali ya dengan saya mau sharingkan apa yang kemarin saya dan leader-leader Anda ya kita itu berbagi memberikan. Bentar ya, kita mendapatkan coaching langsung dari upline sales Star Master Bapak Joni Kasidi, Bapak Ibu. Ya, kemarin kita dapat coaching langsung dan Pak Joni Kasidi itu menceritakan gitu ya bahwa eh, dari meeting dengan Atomi ya, ternyata Bapak Ibu di tahun 2024 ya Atomi itu memberikan bonus kepada member-membernya total 150 miliar Bapak Ibu. Ya, 150 miliar. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Atomi nggak ada duitnya, Bapak Ibu, ya kemungkinan bukan Atomi nggak ada duitnya, dianya jalani Atomi yang nggak ada duitnya, ya. Kenapa? Karena statistiknya memang Atomi membayar 150 miliar bonus, Bapak Ibu, dalam tahun 2024. Ya, nah di sana itu saya tuh pikir gitu ya, wow luar biasa ya. Jadi saya ada bahas ini di hari Selasa kemarin ya, waktu di HGB ya Pak Joni sudah bagiin saya waktu itu Selasa pagi Bapak Ibu dia ulangi lagi kemarin di leaders meeting ya. Dan saya lihat gitu loh, saya lihat saya sendiri ya, saya lihat saya sendiri, iya ya saya tahun 2024 berapa ya bonus yang saya dapat gitu Bapak Ibu. Ya, ya dengan rendah hati gitu Bapak Ibu saya bersyukur banget ya dalam satu tahun kemarin di tahun 2024, ya total income yang saya dapat dalam satu tahun itu 900 juta Bapak Ibu. Ya, nah 900 juta itu berarti ya anggaplah beda-beda tipis 1 miliar gitu ya. Nah, jadi saya mendapatkan 1 miliar misalnya dari kan kurang 100 juta ya anggaplah 1 miliar lah ya. 1 miliar dari 150 miliar Bapak Ibu. Ya, jadi berarti saya mendapatkan satu dibagi 150, 100. Saya mendapatkan 0,6% dari komisi yang dibagikan Atomi. Kecil banget, Bapak Ibu. Ya, kecil kan, benar nggak Bapak Ibu? Ya, dari sana, tapi saya penasaran. Ya, saya cek waktu itu di HGB, saya cek leader-leader, ya saya cek para ada yang sales master, ada yang diamond, saya cek berapa income mereka Bapak Ibu. Ya, di sana Bapak Ibu ada yang mendapatkan 81 tahun, ada yang dapat 75 juta, ada yang dapat 200 hampir 300 juta.
ada yang dapat 200 juta. Dan Bapak Ibu di sini coba deh yang sudah join dari setahun yang lalu, berapa income Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun kemarin? Ya, nah Bapak Ibu dari sana ya satu hal yang saya suka banget dari Atomi adalah bahwa Atomi memberikan penghasilan 150 miliar itu Bapak Ibu, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Dulu saya pernah join sebuah multi level Bapak Ibu ya, itu saya di bulan pertama saya dapat income 25 juta. Tetapi masalahnya 25 juta income saya itu di tim saya nggak ada yang dapat gitu loh. Yang dapat itu cuma satu dua orang doang, itu pun mereka dapatnya cuma 1 juta, 2 juta gitu loh Bapak Ibu. Dikit banget gitu. Jadi yang dapat income besar itu saya sendirian gitu loh. Ya, nah dari sana saya mikir ya, terus yang lain-lain itu benar-benar nggak dapat apa-apa, sepeser pun nggak dapat. Padahal waktu itu joinnya bayarnya 10 juta dan 14 juta, pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Nah, akhirnya setelah saya jalani selama 3 bulan, saya berhenti Bapak Ibu. Kenapa saya berhenti? Bukan karena saya nggak dapat income lagi, tetapi saya menyadari bahwa bisnis seperti ini Bapak Ibu nggak akan bisa bertahan lama. Kenapa? Karena yang menikmati sedikit Bapak Ibu. Ya orang nggak akan betah Bapak Ibu. Ya, nah jadi saya 3 bulan saya putuskan saya nggak cocok bisnis seperti ini. Bukan bisnis seperti ini yang saya cari. Ya, tetapi di Atomi Bapak Ibu 150 miliar income yang Atomi bagikan kepada member-membernya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di Zoom ini yang sudah lahir dari Januari 2024, Bapak Ibu pasti menikmati hasilnya juga, benar nggak? Ya kan? Mungkin ada yang menikmati dalam 1 tahun kemarin 2 juta, ada yang menikmati 5 juta, ada yang menikmati 8 juta, ada yang menikmati 10 juta, ada yang menikmati 35 juta. Benar nggak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, ya, yang sudah ngerti cara ngeliat, coba cek bonus saya 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Ya kemarin ini saya ngobrol dengan salah satu member saya Bapak Ibu, ya beliau baru aktif di akhir-akhir, ya itu beliau cerita beliau dalam waktu 1 tahun kemarin mendapatkan penghasilan income dari Atomi itu 45 juta dan itu pun dia bilang dia tuh belum belum all out, baru main-main aja katanya, ya baru maksudnya belum bener-bener sepenuh hati itu 45 juta tuh ya tuh Katina 148 juta setahun ya. Nah Bapak Ibu, inilah indahnya Atomi Bapak Ibu. Ya, kalau kita semua bisa menikmati walaupun Anda cuma seorang konsumen. Walaupun Anda mungkin baru baru mulai gitu ya. Anda sudah bisa menikmati penghasilan di Atomi. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini. Bapak Ibu, di tahun 2025, Bapak Ibu mau punya income berapa dari Atomi Bapak Ibu? Mau punya income berapa dari Atomi? Ya, Bapak Ibu, apakah iya benar kita perlu bersyukur untuk semuanya gitu ya. Tetapi apakah Bapak Ibu mau mengakhiri tahun 2025 cuma dapat income misalnya di bawah 10 juta sebulan? Ya, Bu Silvi, saya yang penting pairing aja lah sebulan 2 kali, udah alhamdulillah. Ya, kalau Anda seorang yang masih baru, bagus Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu ya sudah setahun, 2025 nih ngerjain setahun atau nih dari Januari sampai Desember, income Anda masih cuma 10 juta sebulan Bapak Ibu. Sayang banget gitu. Kenapa? Karena di Atomi berarti ada orang-orang yang bisa mendapatkan income itu bisa sampai 10 miliar berarti setahun Bapak Ibu. 20 miliar setahun. Kalau enggak, bayangin, saya saja belum sampai semiliar Bapak Ibu. Berarti kan yang 150 miliar berarti ada orang yang dapatnya gede-gede Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu mau menjadi bagian dari orang-orang tersebut? Nah, judul hari ini saya sharing Bapak Ibu adalah warung atau franchise Bapak Ibu. Ya, kita menjalankan bisnis Atomi Bapak Ibu. Ya, siapa Bapak Ibu di sini yang pengen mendapatkan passive income dari bisnis Atomi Bapak Ibu? Coba tulis di chat. Yang mau mendapatkan passive income dari bisnis Atomi. Ya. Jadi Bapak Ibu tuh bukan cuma mau dapat active income, tapi mau dapat passive income. Mau ya? Nah, banyak tuh yang tulis ya. Nah, saya cuma mau ngomong sama yang nulis aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, menurut Bapak dan Ibu, ya, active income. Saya lagi jalan, Bu Silvi, bukan tidak mau nulis. Oh iya, Pak Bambang, Apa? siap. Ya, saya yang tulisin buat Bapak Bambang ya. Nah, Bapak Ibu, jadi
Pasif income, Bapak Ibu, sama aktif income itu bedanya di mana, Bapak Ibu? Ya, bedanya di mana? Kedua-duanya penting nggak? Penting lah. Ya, aktif income terutama penting untuk zaman sekarang, di mana Bapak Ibu masih aktif mengerjakan atomi, Bapak Ibu dapat aktif income. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak? Ironisnya, ya ini saya ngomong ironisnya, karena Bapak Ibu tuh ada di dalam tim saya, anak-anak saya, Bapak Ibu. Saya harus kasih tahu fakta yang pahit ini, Cie. Fakta yang pahit, Bapak Ibu, adalah Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis atomi dan mengira bahwa Bapak Ibu nantinya akan dapat passive income, tetapi ternyata bisa saja Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sudah berhenti mengerjakannya karena mungkin usia atau mungkin Bapak Ibu sudah nanti kita nggak ada lagi Bapak Ibu, ternyata keturunan Anda kaget bahwa ternyata Bapak sama Ibu, Mama sama Papa sibuk banget dulu itu di atomi, ternyata tidak menghasilkan passive income yang cukup Bapak Ibu. Saya ulang, jangan sampai Bapak Ibu, kita kira kita sibuk banget di atomi, pagi, siang, malam, Zoom, ketemu orang, bakbuk, 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 bakbuk. Kita bilang sama anak-anak, kita bilang sama keturunan kita nanti, Papa, Mama akan memberikan kalian passive income yang cukup. Ya, tetapi ternyata 10 tahun, 20 tahun kemudian, pada saat kita udah nggak ada, ya keturunan kita kaget. Ternyata passive income yang diwariskan cuma 500.000 sebulan, Bapak Ibu. Cuma 1 juta sebulan. Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Ya, benar, kita mau dapat passive income. Tetapi tentu saja passive income yang cukup, benar nggak Bapak Ibu? Saya, dari bisnis saya yang saya kerjakan tahun 2001, Bapak Ibu, sampai hari ini saya masih dapat passive income loh. Ya, passive income yang saya dapat, Bapak Ibu kalau mau nanti ketemu saya, Bapak Ibu akan lihat, saya akan perlihatkan SMS-nya setiap bulan, saya masih dapat duit Bapak Ibu dari bisnis yang satu itu. Ya, tetapi ya cuma 300.000, 100.000, 1 juta, 300.000 gitu loh Bapak Ibu. Lumayan nggak passive income-nya? Ya, daripada nggak ada, bolehlah buat jajan, benar nggak Bapak Ibu? Tetapi, apakah passive income 300.000 itu bisa saya kasih ke Cisco Karen gitu? Ya, ini Mama mewariskan passive income buat kalian. Ternyata dia kaget banget mereka. Ya Allah, mak gue sibuk banget keliling kota. Ternyata yang diwarisin cuma 2 juta. Cuma 500.000, Bapak Ibu. Ya, tentu saja nggak kayak gitu. Setuju nggak, Bapak Ibu? Setuju apa setuju banget? Ya, jadi Setuju banget. artinya Bapak Ibu, saya membuka mindset Anda. Mari kita checklist Bapak Ibu, apakah yang saya kerjakan ini untuk aktif income saja atau untuk passive income Bapak Ibu? Itulah tema saya tahun ini di Favor Bapak Ibu. Ya, aktif income atau passive income Bapak Ibu. Yaitu tema kita di Favor tahun ini, pakai tema juga, tema tahun ini. Kenapa saya pakai tema Bapak Ibu 2025 ini? Supaya Bapak Ibu ingat terus, checklist terus, saya ini lagi ngerjakan aktif income saja, atau saya bakal menghasilkan passive income. Nah, passive income Bapak Ibu dihasilkan dari apa Bapak Ibu? Passive income dihasilkan dari yang namanya aset Bapak Ibu. Ya, passive income dihasilkan dari aset. Nah, aset kita Bapak Ibu di bisnis jaringan seperti Atomi Bapak Ibu, ya, itu bukan berbentuk ruko, bukan berbentuk rumah, bukan berbentuk deposito, bukan berbentuk obligasi, bukan Bapak Ibu. Tetapi passive income kita di Atomi Bapak Ibu itu berbentuk manusia Bapak Ibu. Ya, berbentuk apa? Manusia. Ya, passive income kita di Atomi Bapak Ibu ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah auto consumer, ya auto consumer. Yang kedua adalah partner bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya, auto consumer dan partner bisnis Anda. Ya, manusia yang belanja dan menjalankan bagus tuh kata-katanya. Auto consumer dan partner bisnis, Bapak Ibu. Itulah aset Anda di Atomi. Nah, untuk Bapak Ibu, sekarang saya tanya, menurut Bapak dan Ibu, manusia itu gampang berubah gak Bapak Ibu? Manusia itu bisa punya pikiran sendiri gak? Manusia itu punya perasaan nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya ruko, punya obligasi, deposito, ya mereka mah diem aja Bapak Ibu, bener nggak?
Dia, Bapak Ibu punya uang, masukin uang ke deposito, ya dia akan menghasilkan sesuai dengan bunganya. Tetapi manusia, Bapak Ibu, sangat mudah berubah, Bapak Ibu. Sebentar mereka semangat, sebentar mereka tidak semangat. Setuju nggak Bapak Ibu yang di sini? Ya, kita pun begitu, benar nggak? Sebentar semangat, sebentar tidak semangat, Bapak Ibu. Ya, konsumen kita pun begitu. Sebentar mereka semangat sama Atomi, suka banget, tapi sebulan kemudian mereka bisa tidak semangat lagi, Bapak Ibu. Ya, apalagi partner bisnis. Sebentar mereka berapi-api, 2 minggu kemudian sudah tidak bisa dihubungi lagi. Benar nggak? Benar apa benar? Benar kan? Benar. Berarti Bapak Ibu, pasif income kita ini Bapak Ibu sangat rentan. Benar nggak? Aset kita ini sangat rentan kalau kita tidak menggunakan sistem Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak menggunakan sistem. Kalau Bapak Ibu konsumen, Bapak Ibu cuma handle sendiri. Saya handle 200 konsumen Bapak Ibu. Sylvia handle 200 konsumen. Wow, saya bisa capek Bapak Ibu. Saya bisa burn out. Saya bisa KO Bapak Ibu. 200 konsumen dengan pola yang berbeda-beda sifat mereka Bapak Ibu. Saya bisa teler Bapak Ibu. Tetapi kalau ada 20 Sylvia Bapak Ibu yang masing-masing memaintain 10 konsumen, lebih stabil nggak Bapak Ibu? Lebih stabil. Setuju? Ya. Jadi Bapak Ibu, sama. Saya mau punya 10 leader Bapak Ibu. 20 leader, 40 leader. Seperti para Imperial Master, mereka itu kalau nggak salah punya berapa ya? Punya 2.000 lebih sales master kalau nggak salah. Nanti saya cari datanya. Ya, sudah ada hitungannya tuh. Ya, seorang Imperial punya 2.000 sales master. Bapak Ibu bayangin. Ngurus satu leader aja puyeng. Kadang-kadang Bapak Ibu dengan segala masalah-masalah hidup, ngurus 2.000 bagaimana caranya Bapak Ibu? Nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu ada sebuah sistem yang Bapak Ibu butuhkan ya untuk menjaga konsumen Anda, partner bisnis Anda, mereka tetap di dalam jalurnya Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Nah, apa sih Bu Silvi sistem di Atomi? Ya, apa sih SOP-nya di Atomi Bapak Ibu? Ya, SOP di Atomi Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah apa? Adalah 8 langkah sukses. Dan salah satu yang paling Bapak Ibu berpengaruh adalah yang namanya pertemuan Bapak Ibu. Ya, saya perhatikan selama saya 2,5 tahun di Atomi Bapak Ibu. Ya, banyak ya member-member, leader-leader, ya orang-orang yang menjalankan lah partner-partner bisnis. Ya, mereka menjalankan Atomi dengan sangat rajin Bapak Ibu. Ya rajin, 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 rajin gitu ya. Tetapi yang dipikirkan cuma yang penting home party, closing, udah selesai. Besok kerja lagi Bapak Ibu. Ya, tidak salah dengan itu. Tetapi Bapak Ibu, jangan-jangan setelah 5 tahun Bapak Ibu melihat lagi, ternyata Bapak Ibu cuma membuat sebuah warung Bapak Ibu. Warung, buka toko, jualan, dapat konsumen, tutup lagi. Besok buka lagi warungnya, home party, jualan, besok tutup lagi Bapak Ibu. Ya, punya warung, punya income nggak? Punya income. Pairing, dapat. Ya Bapak Ibu ya. Happy hore gitu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, seperti saya bilang, Bapak Ibu mau punya warung atau mau punya franchise? Bapak Ibu mau punya warung nasi jual ayam goreng atau Bapak Ibu mau punya franchise misalnya Kentucky Fried Chicken Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya pengen banget sepanjang tahun ini akan saya ngomong ulang-ulang sampai Bapak Ibu enak. Sampai Bapak Ibu bosen. Ih, Bu Silvi ngomongnya ulang-ulang mulu biarin. Karena saya pengen banget Bapak Ibu untuk bisa punya penghasilan yang besar. Yang stabil, yang bisa diwariskan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan membagi mindset ini ke modul-modul Bapak Ibu. Ya, akan ada banyak training-training Bapak Ibu, bahkan Zoom. Baik Zoom online, Zoom offline, ketemu upline, ulang lagi Bapak Ibu, kita akan adakan sepanjang tahun 2025 ini, Bapak Ibu akan ada banyak training-training Bapak Ibu. Ya, trainingnya harus ikut nggak Bu Silvi? Enggak. Ya, trainingnya cuma khusus
yang mau punya bisnis yang menghasilkan passive income aja. Ya, yang nggak mau menghasilkan passive income nggak apa-apa, nggak usah ikut. Ya, tapi Bu Silvi, training yang itu saya udah pernah ikut. Training yang Ibu Silvi bilang itu tema itu. Iya, tema itu pernah diajari di bulan lalu. Bulan ini yang ngajar sudah upgrade lagi Bapak Ibu. Naik naik lagi levelnya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya pengen banget menekankan kepada Bapak Ibu semua ya. Bagaimana Bapak Ibu perlu melakukan 8 langkah SOP-nya itu dengan benar. Ya, Bapak Ibu, pernah nggak punya orang yang mereka itu punya cabang banyak gitu ya, restoran punya cabang banyak. Papa saya di Palembang, kami punya restoran Bapak Ibu. Ya, kami punya 7 cabang restoran. Ya, 7 cabang restoran Bapak Ibu. Ya, ada di mall-mall di Palembang. Ya, lumayan nggak? Lumayan Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu, jujur aja, kalau mau kembangin di luar kota, ya itu belum bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena semuanya masih diatur sendiri sama papa saya, sama adik saya berdua. Ya masih masih self employee gitu loh. Ya, mau bikin franchise kayak di kota Palu, Manado, aduh nggak bisa nggak berani Bapak Ibu bayanginnya. Kenapa? Karena kita sistemnya belum jadi Bapak Ibu. Ya, nah kenapa sistemnya belum jadi? Karena nggak ada SOP-nya. Semua masih berantakan, semua masih harus diurus, coba lagi sampai ketemu. Nah, di Atomi Bapak Ibu sudah ada semuanya, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mau bilang satu yang paling penting Bapak Ibu namanya pertemuan. Ya, aduh Bu Silvi, emang sepenting itu. Kalau Bapak Ibu mau punya bisnis yang besar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, Imperial Master punya 2.000 lebih sales master. Ya, mungkin agak kejauhan dikit, kita tarik mundur. Seorang sales master, Bapak Ibu, punya 4 special agent. Buat Bapak Ibu yang masih baru, belum ngerti, telan aja dulu nggak apa-apa ya. Seorang special agent punya 4 agent, Bapak Ibu. Berarti seorang sales master perlu punya 8 agent. Itu untuk bisnis sales master yang bagus, kuat. Punya 8 partner yang mereka bersama-sama satu frekuensi. Ibaratnya kalau Bapak Ibu pernah nonton orang main boat itu, lomba perahu itu, ya di depan itu kenapa Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa ada tukang drumnya, tukang gendang itu, tahu nggak kenapa? Apa buat menyemangati aja? Kalau buat Biar menyemangat, seirama. pakai pakai Spotify aja Bapak Ibu, bener nggak? Cari aja lagu yang bangbung-bangbung, bener nggak Bapak Ibu? Bukan Bapak Ibu. Tetapi tukang drum itu, ya mereka itu bukan cuma menjadi penyemangat, tetapi mereka memberikan ketukan, senada Bapak Ibu. Dung, 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 dung. Jadi orang yang kayu itu Bapak Ibu, mereka tuh bareng-bareng. Dung, dung, gitulah, kira-kira kayak gitulah Bapak Ibu ya. Seirama, Bapak Ibu bayangin, 8 orang dalam satu perahu, nggak ada drumnya Bapak Ibu. Terus orang paling depan teriak, kiri kanan, kanan, kiri, kiri, Bapak Ibu. Di awal semangat mungkin bisalah teriak Bapak Ibu. 15 menit pertama. Habis itu serak gak Bapak Ibu? Serak. Benar gak? Iya kan? Terus ketiup angin lagi suaranya. Yang paling belakang udah gak kedengeran. Hah? Kanan apa kiri sih? Gitu. Benar gak Bapak Ibu? Akhirnya apa? Cuma dia sendiri yang jalan Bapak Ibu. Yang belakang udah gak kedengeran. Ah, kanan apa kiri? Kalah Bapak Ibu. Tetapi kalau ada orang di depan yang jadi bagian drumnya, dung, 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 gitu ya Bapak Ibu ya. Semua melihat ke arah yang sama, semua mendengar komando yang sama Bapak Ibu, ya tinggal bareng-bareng. Cepat nggak sampainya Bapak Ibu? Cepat nggak saya tanya? Cepat, 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 cepat ya. cepat banget. Kita sepakat ya, cepat ya. Benar nggak Bapak Ibu? Artinya Ya, Bapak Ibu, mendengar komando yang sama Bapak Ibu akan membuat orang sevisi, seirama, sefrekuensi, dan hasilnya sama-sama sukses benar nggak Bapak Ibu? Ya, komando itu Bapak Ibu, bukan komando lah. Satu poros gendang itu Bapak Ibu, namanya Success Academy Bapak Ibu. Saya ulang lagi, namanya Success Academy. Buat Bapak Ibu di sini, ya terutama Bapak Ibu yang sudah ikut saya dari awal di Atomi atau tahun lalu Bapak Ibu. Ya, saya harus ngomong. Saya tahu Bapak Ibu,
Sukses Academy mau ke Jakarta perlu bayar harga, bener gak? Ya, tetapi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya alasan yang kuat untuk bilang, Bu Silvi, yang sekali ini saya nggak bisa ikut. Ya, yang sekali ini saya nggak bisa ikut dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Ya, saya maklum nggak? Kalau Bapak Ibu tanya saya sebagai seorang sahabat, saya maklum banget. Maklum banget. Tetapi, kalau saya menempatkan saya sebagai seorang mentor, Bapak Ibu, ya, saya cuma akan memandangin Anda dan bilang, 1 bulan kamu tidak ke SA, berarti kamu membiarkan 1 bulan nggak ada komando, Bapak Ibu. Ya, buang waktu, Bapak Ibu. Ayo, Bapak Ibu. Ya, buat Anda di sini, saya tahu. Ya, Bapak Ibu juga sama. Bu Silvi, tenang. Saya sudah daftar Sukses Academy. Saya pasti hadir setiap bulan. Good. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu membawa mati-matian, memaksa, ya memaksa orang untuk Anda ajak ke Sukses Academy, Bapak Ibu? Ngomong sampai bosen orangnya, sampai dia merasa ya udah gue pergi gitu. Ya, apakah Bapak Ibu memaksa diri Anda untuk ngomong sama orang sampai dia mau datang, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu, untuk Anda bisa berhasil bersama-sama, orang itu dia harus ikut, Bapak Ibu. Apalagi kalau orang itu Anda bilang, Bu Silvi, yang si A ini semangat loh, dia pengen loh jalani atomi. Saya nanyanya nggak banyak, Bapak Ibu, saya cuma tanya satu, ikut ke SA nggak? Enggak. Oh, ya sudah. Nanti dia tunggu ikut ke SA baru ngomong lagi, Bapak Ibu. Gimana caranya dia bisa berhasil di atomi kalau dia nggak ikut sistemnya, Bapak Ibu? Kecuali ya benar, Bapak Ibu, Bu Silvi, impian saya yang penting punya warung aja. Pairing sekali-sekali aja cukup, ya sudah. Kalau itu ya nggak apa-apa. Ya, nggak ke SA juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi buat 107 orang yang ada di Zoom ini, kalau Bapak Ibu mau punya income yang bisa menghasilkan passive income aset Bapak Ibu, terus semakin lama semakin besar. Kerja 1 kali, tapi hasilnya besar dan dinikmati seumur hidup. Bapak Ibu harus memanfaatkan alat bantu. Ya, salah satunya adalah pertemuan Bapak Ibu. Ya, masih ada waktu 8 hari untuk mengajak, membujuk, bagaimana caranya ya untuk bawa orang ke SA, Bapak Ibu. Ya, Bu Silvi, dia ada alasan. Alasan dia ada kondangan, ada ini, ada itu, ada ini. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ngomong sama saya sebagai seorang sahabat, saya akan bilang apa? Iya, udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, udah, tenang aja. Nanti aku gini, iya udah nggak usah datang. Sebagai sahabat, saya akan bilang begitu, Bapak Ibu. Tetapi, kalau Bapak Ibu tanya saya sebagai seorang mentor, Bapak Ibu, ya saya cuma akan tanya aja, Bu, Ibu kan mau ke kondangan, Ibu kan mau ke sana, ke sini, ada apa? Saya cuma tanya satu, Bu. Kalau Ibu datang ke SA ini, Ibu dibayar 100 juta, ya, kira-kira Ibu pilih mana? Kalau Ibu Bapak tetap pilih kondangan itu atau tetap pilih acara itu, setuju saya, berarti itu penting banget. Tetapi kalau Bapak Ibu mulai goyang hati, kayaknya saya pilih 100 juta deh, berarti acara itu tidak terlalu penting Bapak Ibu. Ya, jangan salah, bukan berarti Ibu Silvi mah orangnya nggak ada empatinya, enggak. Ingat loh, saya kalau sebagai seorang sahabat, saya mah boleh aja Bapak Ibu, udah terserah aja. Yang penting saya disayangi, udah nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau Bapak Ibu sekali lagi tanya saya sebagai seorang mentor, jawaban saya demikian Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita waktu kita kerja dulu Bapak Ibu, kita harus melewati banyak sekali acara-acara karena kita komit kerja Bapak Ibu. Benar nggak? Coba saya tanya yang pernah kerja. Ya, yang pernah bekerja. Pernah nggak, Bu Vivi? Pernah nggak Ibu melewatkan banyak sekali acara-acara karena Ibu harus kerja? Iya, Bu. Sering, Bu. Iya Apalagi kan? saya pelatihan Sabtu Minggu itu kerja. Iya kan? Banyak waktu. Saya waktu kerja dulu Bapak Ibu banyak sekali. Bapak Ibu kondangan si ini, sepupu si ini, kawin. Saya nggak bisa pulang Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya kerja. Saya bahkan pernah Imlek, saya nggak bisa pulang ke Palembang waktu itu karena saya tugas di Batam. Nangis-nangis deh Bapak Ibu. Tetapi apa boleh buat? Saya kerja Bapak Ibu. Maksud saya, kalau Tiap kerja hari coffee saja, morning, Bu Silvi. kenapa? Tiap hari coffee morning kalau kerja. Kayak gini, Iya, tiap pagi ya. Ya, tiap maksud pagi. saya, kalau kerja saja sama orang lain Bapak Ibu, kita bisa sekomit itu. Kenapa Bapak Ibu nggak komit seperti itu di bisnis?
yang bisa memberikan anak-anak Anda passive income, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Bu Silvi nggak lagi marah-marah Bapak Ibu. Ya, saya cuma pengen banget di 2025 ini Bapak Ibu, impian saya Bapak Ibu, tahu nggak apa? Impian saya di awal tahun 2026, waktu saya kumpul MB9 Bapak Ibu, ya ada mungkin sudah sekitar 300 orang waktu itu Bapak Ibu. Saya tanya sama audiens, teman-teman, tahun lalu berapa income kalian di Atomi? Harapan saya Bapak Ibu, saya mendengarkan income di atas 500 juta sebulan Bapak Ibu. Ya, 300 juta Bu Silvi, 500 juta Bu Silvi, 600 juta, ya itu impian saya. Tim saya di Vapor Bapak Ibu. Anda semua punya income semuanya di atas 500 juta setahun di 2025 Bapak Ibu. Ya, paling sedikit banget 120 juta setahun Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu Amin, amin. bersiaplah, Bu Silvi bakal bawel banget sepanjang tahun ini. Bakal ngomongnya ulang-ulang. Presentasi pakai flip chart ya. Demo produknya yang standar ya. Propertinya yang benar ya. Bikin janjinya yang benar ya. Daftar namanya mana? Ya. Terus apa lagi? Sasis Academy berapa orang yang datang? Sasis Academy ada yang baru gak? Udah paksa dia ke SA belum? Oh, sepanjang tahun ini saya janji Bapak Ibu, saya akan cerewet banget sama Anda. Karena saya pengen banget di Atomic Favor Bapak Ibu. Ya, Anda semua berhasil. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, kita di Favor, kita kerja, tapi kerjanya tuh benar-benar bisa panjang Bapak Ibu. Nggak cuma kerja, tapi kerja satu kali, hasilnya seumur hidup Bapak Ibu. Ya mau ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bu Silvi udah minta maaf dulu nih di awal nih. Sepanjang tahun ini saya cerewetin boleh ya? Dimaafin nggak nih? Dimaafin nggak nih? Ya, dimaklumi nggak nih? Dimaklumi ya. Pokoknya sepanjang tahun Maklum. ini Bu Nggak Silvi apa-apa akan Bu, asal 500 juta terus. setahun. Apa? Nggak apa-apa cerewet, asal 500 juta kita setahun. Ya, akan ditanya terus. Bu, kenapa nggak ke HGB? Bu, kenapa nggak ke SA? Bu, kenapa nggak ke ODS Jakarta? Bu, SA berapa? Oh, bakal ngomong terus Bapak Ibu. Dan ingat-ingat, kalau Bu Silvi sudah ngomong terus, leader-leader Anda akan ketularan Bapak Ibu. Mereka akan cerewet banget. Ya, tapi kami cerewetnya kayak cerewet orang tua Bapak Ibu, karena sayang, ya, bukan karena apa-apa Bapak Ibu. Ya, oke, jadi saya sudah mewakili para diamond dan sales master Anda. Ya, Makasih, minta maaf Bu. duluan. Hah? Terima kasih. Ya, udah minta maaf duluan ya. Tapi kalau emang nggak mau dicerewetin, langsung bilang aja dari depan. Bu, saya cuma mau bikin warung. Saya bukan mau bikin franchise. Ya, nggak apa-apa juga. Nggak salah, Bapak Ibu. Ya kan, setiap orang kan impiannya beda-beda. Ya, jadi upline Anda tahu, oh dia mau warung doang. Jadi, cerewetnya sedikit-sedikit aja. Tapi, Bapak Ibu di sini, yang mau punya franchise, SOP harus ketat Bapak Ibu ya. Coba deh saya tanya dulu deh 106 orang yang mau franchise. Siapa aja coba. Jadi biar upline-nya bisa lihat ya. Yang mau warung juga boleh tulis Bapak Ibu. Warung atau franchise. Silakan. Terus jangan tersinggung ya. Ibu Silvi gitu, saya kan susah-susah bayar pairing. Masa dibilang warung? Enggak gitu. Jangan disalahpahamin ya. Jadi kata-kata saya jangan suka dibolak-balik Bapak Ibu ya. Ya, maksud saya warung itu kan warung juga bisa gede Bapak Ibu. Tapi saya pengen Bapak Ibu tuh, aduh menikmati loh penghasilan Diamond Master ya. Setiap bulan itu 50 juta Bapak Ibu sebulan Bapak Ibu. Ya penghasilan Sharon Rose itu sebulan bisa sekitar hampir 100 jutaan Bapak Ibu. Ya itu baru berasa tuh Bapak Ibu. Mau jajan juga nggak goyang income-nya, ya nggak? Ya, yang pedes ya. Oh tuh kata Mbak Eni yang pedes. Coba siapa aja nih yang mau franchise nih? Mana. Nih, saya bacain nih. Ini kan direkam nih ya. Yang mau franchise. Teh Rosi, Teh Ini Tina, Effendi, Aku Cahriani, lagi Ani. aku lagi di jalan. Siapa itu yang lagi jalan? Iwan, Bang, Pak Iwan. Oke, lagi di Pak Iwan saya jalan. hitung. Saya franchise. Siapa itu Mbak Eni, Ini. Bu Katina, Katina. Agnes, PH, Yohan, Pak Dedi, Teh Mike, CIT, Tante Edo, Bu Nina, Bu Ida. Ya kita rekam nih ya. Teh Novia, Yayu, Bu Tati, Bu Vivi, Bu Nenden, Bu Naning, Pak Afka, Pak Deni, Bu Reni yang Pak Deni, Bu Yeni, Poni, Cereni, Fei, Fei Bogor ya, oi Bu Lilis, Tanti,
Siapa lagi? Bu Ririnya Vivi ya. Pak Munte, Bu Ida, Pak Budiman, Bu Hera ya. Bu Tarita, Risnu ya. Erika, Bu Erika, Teh Novi, Mela, Liza, Iya, Teh Nin, Bu Ismi, Pak Widya, Pak Fred, Baby, Iya. Ine, Weti, Mbak Susan nih, upline catetin ya. Ya, Bu Rita, Yuni, Pak Budiman ya, oke, Bu Liri, Pak Saril, oh ya, Bu Dani, Bu Dini, Wildini, oke. Ya, yang lain yang belum gimana nih? Jadi ya saya yakin lah, mungkin ada yang lagi masak, udah nggak apa-apa, konsentrasi masaknya ntar meletus itu minyaknya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita akan membangun bisnis atomi yang raksasa Bapak Ibu. Dan semuanya itu butuh waktu. Ya kemarin ada seorang sahabat bilang sama saya apa? Sil, bangun rumah 1 lantai sama bangun gedung pencakar langit. Beda waktunya, beda prosesnya, beda kerjanya, beda pondasinya Bapak Ibu. Ya jadi janji ya sama saya ya setahun ini jangan semangatnya di Januari doang. Bulan Maret dicari udah nggak bisa Bapak Ibu. Ya kita mau bangun aset gedung pencakar langit Bapak Ibu. Ya kita akan bangun pondasi yang kuat. Mulai dari Saksi Sakedang Bapak Ibu, 8 hari ini masih ada waktu Bapak Ibu. Cari siapa calon-calon Bapak Ibu, partner-partner aktif Anda. Kalau dia bilang, saya mau aktif, saya mau jalanin, saya ada ketertarikan, di otak Bapak Ibu cuma satu, mau ke SA nggak? Nggak mau ke SA, maaf, berarti orang lain dulu Bapak Ibu. Ya, karena kita butuh seperti naik perang tadi. Ha, gitu ya. Kita mau bareng satu komando, ya. Oke? Hah.